mengutamakan orang lain, maka Allah akan mengampuni seluruh dosa-dosanya. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menjelaskan wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah, dan mereka mengutamakan orang-orang muhajirin atas diri mereka sendiri sekalipun mereka dalam kesusahan. Ini kaum muhajirin itu orang dari Mekah menuju ke Madinah. Orang-orang yang menuju ke Madinah dinamakan muhajirin, itu orang yang hijrah. Terus orang Madinahnya, penduduk Madinah asli, dinamakan kaum Ansor. Ansor itu artinya menolong. Jadi ketika ada turun ayat menerangkan tentang hijrah, Rasulullah datang belakangan. Tapi sudah dikabarkan bahwa nanti Rasulullah akan datang. Yang datang duluan itu adalah sahabat-sahabat yang benar-benar mau mempertahankan iman dan Islam, karena pada waktu itu di Mekah sudah gak aman. Orang tahu masuk Islam langsung disiksa. Bahkan ada salah satu sahabat itu dibelah menjadi dua. Dia tetap mengucapkan ahad. Padahal mau mengikuti hijrah Rasulullah, ketangkep, disiksa sama orang kafir sampai dibelah. Belahnya itu pakai gergaji dari bawah ke atas itu. Tapi dia tidak merasakan takut, tidak merasa takut karena mempertahankan iman. Yang lolos pada berangkat. Luar biasa mempertahankan iman, mati pun nggak apa-apa. Nah, di Madinah kaum Ansor, kaum yang menolong, turun ayat ini. Mereka yang sudah dikabarkan bahwa Rasulullah beserta rombongan itu akan datang, walaupun Rasulullah itu belum sampai, tapi kabarnya sudah sampai. Itu orang-orang yang muhajirin sudah datang duluan. Itu orang-orang Ansor itu benar-benar menginfakkan hartanya untuk kaum muhajirin. Punya toko dua, satu dibagi satu, punya rumah dua, bagi. Apapun yang dia miliki dikasihkan. Bahkan dalam satu riwayat kaum Ansor itu nggak punya cumanya satu-satunya, itu dikasihkan. Maka turunlah ayat ini, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Untuk dirinya sendiri aja kurang, tapi mengutamakan orang lain. Ini yang kemarin kita bahas. Ternyata mengutamakan orang lain, tingkatan tertinggi dalam sifat pemurah adalah mengutamakan orang lain. Kemarin kan dipraktekkan ketika budaya orang Indonesia itu luar biasa, Pak. Mau antri. Ketika lihat orang jamaah haji maupun jamaah umroh itu, kalau mau makan itu antri dulu. Antri, gak ada yang saling dulu-duluan. Antri. Bahkan mengutamakan orang lain itu. Mangga silakan. Ternyata ada hadis yang mengutamakan orang lain itu adalah tingkatan tertinggi dari sifat pemurah. Sifat ar-Rahman-ar-Rahimnya Allah itu turun kepada orang-orang yang beriman. Mana ciri-cirinya? Ketika hendak melakukan sesuatu, dia itu selalu mengutamakan orang lain. Contoh, makan, mempersilahkan orang lain dulu, padahal dia juga lapar. Ini sifat Rahman-Rahimnya Allah turun kepada orang yang beriman. Ini jarang. Kalau kita lapar gimana? Lapar duluan gitu ya. Jadi kalau sifat Rahman-Rahimnya Allah turun kepada orang yang beriman itu, walaupun kita lapar, tapi masih mempersilahkan orang lain untuk makan duluan. Mangga Pak, silakan Pak, mangga. Padahal diri kita itu lapar. Para jamaah sekalian yang Allah cintai, kemudian Rasulullah SAW bersabda, ayyumam ri'in ishtaha syahwatan faradda syahwatahu
wa athara 'ala nafsihi khabaran. Setiap seorang yang menginginkan sesuatu, kemudian ditolaknya keinginan itu, dan ia lebih mengutamakan pada orang lain daripada dirinya sendiri, niscaya ia diampuni segala dosa-dosanya. Hadis riwayat Imam Ibnu Hibban dari Abu Syaikh. Luar biasa ya, padahal dirinya sendiri juga butuh, tapi mengutamakan orang lain. Justru mengutamakan orang lain tadi, ketika kita butuh, ampunan Allah turun kepada hamba yang mengutamakan tadi. Gampang ya, nggak usah baca istighfar, kan istighfar ampunan dosa. Astagfirullahaladzim, ya Allah ampuni dosa-dosaku gitu ya. Tapi nggak usah baca istighfar, mengutamakan orang lain, itu justru ampunan Allah turun. Jadi kalau istighfar mah secara lisan kita mohon ampun, prakteknya kita itu mengutamakan orang lain. Itu praktek dalam pekerjaan. Astagfirullahaladzim, ya Allah ampuni dosa-dosanya. Tapi nggak pernah hormat sama orang lain, nggak pernah sayang sama orang lain. Aplikasinya nggak ada. Malah justru aplikasi kedua dulu. Artinya apa? Mengutamakan orang lain dulu. Nggak usah minta ampunan. Justru ampunan Allah akan turun manakala kita itu mengutamakan, menghormati, menyayangi orang lain. Para jemaah sekalian yang Allah cintai, dulu ada kisah nih, tamunya makan, kata sahabat apa? Tamunya makan, yang punya rumah tidak makan. Ada seorang yang bertamu kepada Rasulullah SAW, dan beliau tidak mendapatkan dari keluarganya sesuatu apapun. Maka masuklah seorang laki-laki dari orang Ansor ke tempat Rasulullah SAW. Lalu tamunya itu diajak kepada keluarganya. Kemudian diletakkan makanan di depannya. Disuruhlah istrinya memadamkan lampu, dan ia mengulurkan tangannya kepada makanan, di mana seakan-akan ia ikut mengambil makanan dan memakannya, padahal ia tidak makan, sehingga tamulah yang memakannya. Maka ketika pada pagi harinya Rasulullah SAW bersabda kepada laki-laki golongan Ansor itu, laqad ajaballahu min soni'ikum al-lailata ila stoifikum. Sungguh Allah takjub dari perbuatanmu tadi malam kepada tamumu. Seolah-olah lampunya dimatiin, tamunya suruh makan, dia itu makan, tangannya jodorin ke makanan, padahal dia nggak makan. Sampai Rasulullah mengetahui kaum Ansor yang semacam itu ta'ajub. Laqad ajaballahu min soni'ikum lailata ila dhaifikum. Sesungguhnya Allah takjub dari perbuatanmu tadi malam kepada tamumu. Kamu nggak makan, tamunya makan gitu. Ini pura-pura gitu ya. Pura-pura makan tapi untuk menghormati tamunya. Ada nggak yang gitu di sini? Ada pasti, Pak. Makasih, mantap. Ya mudah-mudahan ya bisa gitu-gitu ya. Terus sifat pemurah adalah akhlak dari akhlak Allah Ta'ala. Mengutamakan orang lain adalah termasuk dari tata kesopanan Rasulullah SAW. Sehingga Allah memberi gelar pada Rasulullah SAW dengan khuluqil azim. Oh, ternyata Rasulullah mendapatkan gelar wa innaka la'ala khuluqin azim. Ternyata di mana Rasulullah SAW selalu mengutamakan orang lain. Jadi gelar itu turun. Gelar itu turun karena Rasulullah itu akhlaknya selalu menghormati orang lain, menghormati orang lain, mengutamakan orang lain. Karena sifat pemurah itu milik Allah dan akhlak dari Allah. Sehingga Rasulullah dikatakan wa innaka la'ala khuluqin adzim, karena Allah melihat akhlak Rasulullah itu mengutamakan orang lain. Ini sepele ini. Ternyata Rasulullah mencontohkan terlebih dahulu sehingga cap kenabiannya itu disempurnakan oleh Allah wa innaka la'ala khuluqin adzim. Bahwa Nabi Muhammad itu adalah mempunyai akhlak yang paling mulia, akhlak paling agung.
ternyata ada pada titik dia di mana Rasulullah selalu mengutamakan orang lain. Ini kita budayakan, yang kita sudah tahu kita budayakan. Mogo di depan. Tapi yang namanya sholat jangan menyuruh orang di depan. Beda lagi. Kalau sholat itu harus yang gede-gede itu di depan. Lebih-lebih yang bacaannya rada pasif sedikit di belakang imam. Takutnya imam salah, nanti ada yang betulin. Imam batal, langsung maju. Sop yang paling depan ini harus diisi rapat terlebih dahulu. Jangan nunggu, silakan, kan harus mengutamakan orang lain. Wah, ini salah. Itu dalam mengutamakan orang lain itu artinya tadi itu dalam hal-hal yang ibadah ghairu mahdhah. Seperti kita mau makan, seperti kita mau ke kamar mandi. Kamar mandi kalau kita lagi kebelet, kira-kira bisa nggak? Mangga silakan Bapak duluan. Wah, itu keluar duluan lah gitu ya. Tapi nggak apa-apa itu, kalau teman kita kuat nahan nggak apa-apa. Nahannya, kentutnya tadi, nahannya BAB-nya tadi barokah. Kenapa? Mengutamakan orang lain. Nah, tapi kalau prakteknya dalam sholat jangan mengutamakan orang lain. Ketika kita tahu di kosong itu depan, maju aja. Kan kalau subuh vakum, rapatkan sok barisan paling depan dulu. Para jamaah sekalian yang Allah cintai, mudah-mudahan kita bisa mempunyai sifat, yaitu bisa menghormati orang lain, mengutamakan orang lain, sehingga kita dijadikan oleh Allah hamba-hamba yang senantiasa diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahaladzim wa bihamdihi wa la ilaha ma'bud. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Wassallallahu radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan dzakirin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karim 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa khatayana kullaha. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Wa lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma asli wa taqabbal thawaba ma qara'nahu wa sallainahu wa nastaghfiruhu wa nadhuruna min sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ma dhikra asma'u wa ghafir lahu wa rahmatullahi wa anhum. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allahumma qublan min hajatina ya Allah. Kami memberikan ijabah ya Allah. Ampuni segala kesalahan kami, kedua orang tua kami, guru-guru kami, jamaah kami, seluruh umat Islam semuanya ya Allah ya. Selamatkanlah kami ya Allah, panjangkanlah umur kami ya Allah, sehatkanlah badan kami ya Allah, berkahkanlah rezeki kami ya Allah, jauhkanlah kami dari bala dunia serta bala akhirat ya Allah, permudahkan segala urusan kami ya Allah, baik urusan dunia, agama maupun akhirat kami ya Allah, manfaatkan ilmu kami ya Allah, sukseskan cita-cita kami ya Allah, kabulkan segala permohonan kami ya Allah, jadikanlah keluarga kami ya Allah keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, jadikan anak keturunan kami ya Allah anak yang soleh dan soleha, yang berbakti pada Rasul-Mu ya Allah, berbakti kepada keluarga dan berguna bagi nusa bangsa dan agama ya Allah. Jadikan orang-orang yang sudah berangkat menjadikan haji dan haji yang mabrur, yang belum berangkat haji ya Allah, berangkat menunaikan ibadah haji dan umrah, yang sedang sakit ya Allah, angkat penyakitnya, berikan kesembuhan, berikan kesehatan ya Allah ya Rabb. Jauhkanlah kami, selamatkanlah kami dari wabah virus corona, jauhkanlah kami, selamatkanlah kami dari orang-orang yang zalim, jauhkanlah kami, selamatkanlah kami dari orang-orang yang zalim. Wa qubla isyarat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa qubla Jibril wa Mikail wa Israfil wa Israil, wa qubla qurrati sayyidina Syaitan qadran min qadr sallallahu alaihi aziz, wa qubla syafina wa rabbina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Subhanallah rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebih maaf bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.